Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bi ni'matihi tatimmus sholihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'. Al-mukarramun wal muhtaramun, para alim ulama, para ustadz, para kiai ajengan, para habaib yang berhadir pada kesempatan yang berbahagia ini dalam agenda Multaqa Ulama Aswaja Kota Bogor. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam lindungan dan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang baik ini, Al-Fakir ingin menyampaikan satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Innamal imamu junnatun yuqatalu mi waraihi wa yuttaqabih." Rawahu Muslim. Hadis ini menjadi sangat penting untuk menjadi renungan bagi kita semua, terutama ketika kita melakukan sebuah pembahasan terkait dengan perjalanan panjang keberadaan komunisme dengan berbagai macam kekejamannya yang kemudian berujung pada pembantaian dan berbagai tindak kezaliman yang dipertontonkan dengan kasat mata di berbagai penjuru negeri ini. Bahkan tidak hanya di negeri ini, tetapi tadi telah disampaikan terjadi di seluruh penjuru dunia. Nah, kita lihat innamal imamu junnah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dengan sebuah lafaz yang menarik untuk kita cermati, yaitu menggunakan adatul hasr. Jadi innama, tiada lain. Ini adalah sebuah pembatasan. Apa yang dibatasi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu al-imam. Jadi dibatasi bahwa yang dibutuhkan itu adalah al-imam. Dibutuhkan sebagai apa? Dibutuhkan sebagai junnah. Dibutuhkan al-imam itu sebagai pelindung, sebagai perisai, sebagai tameng. Apa yang diberikan penjelasan oleh para ahli-ahli hadis terkait dengan al-imam? Al-imam itu kemudian disebutkan sebagai al-khalifah. Al-imam ay al-khalifah. Siapa al-khalifah itu? Al-khalifah itu dia adalah ar-ri'asatul ammah lil muslimina fi jami'il alam. Jadi khalifah itu adalah seorang yang memegang tampuk kepemimpinan umum untuk seluruh kaum muslimin di seluruh dunia. Nah, inilah yang disebutkan oleh Rasulullah itu sebagai seseorang yang dibatasi. Jadi hanya dia, hanya al-imam, hanya al-khalifah ini yang dalam ungkapan lain disebut sebagai ar-ra'isul a'la lid-daulatil islamiyah. Jadi ar-ra'isul a'la, pemimpin tertinggi dalam sebuah daulah Islam. Jadi terjadinya berbagai macam bentuk kezaliman yang dipaparkan secara panjang lebar itu sesungguhnya adalah disebabkan karena tidak adanya seorang al-imam, tidak adanya seorang al-khalifah yang berfungsi sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai junnah. Junnah itu apa? Junnah itu adalah al-wiqayatu was-satir. Dia adalah pelindung dan dia adalah pencegah. Jadi mencegah dan melindungi. Yang dalam kajian ilmu balaghah oleh para ahli-ahli bahasa disebutkan bahwasanya
adanya tasbih, adanya penyerupaan al-imam atau al-khalifah itu sebagai junnah, ini diistilahkan dengan sebuah tasbih baligh. Jadi tasbih yang sangat kuat, yaitu keberadaan seorang khalifah, keberadaan seorang imam, yang dia itu akan menjadi junnah. Dia akan menjadi pelindung. Pelindung dari apa? Pelindung dari berbagai gempuran musuh. Sehingga kaum muslim akan menjadi pihak yang mendapatkan junnah, mendapatkan perlindungan dari gempuran musuh. Demikian juga dia akan mendapatkan perlindungan dari berbagai bentuk kezaliman, berbagai bentuk pengusiran, pembantaian. Seperti yang kita saksikan hari ini, kaum muslim yang ada di Palestina, kaum muslim yang ada di Myanmar, kaum muslim yang ada di Suriah, kaum muslim yang ada di Uighur, sedemikian keras, sedemikian kuat tindak kezaliman yang dirasakan, yang diderita oleh mereka. Nah, mengapa hal itu terjadi? Jawabannya seperti yang disebutkan oleh Rasul dalam hadis ini, karena kita hidup laksana segerombolan anak ayam yang kehilangan induk. Sehingga kemudian burung elang dengan sangat gampang menerkam dan kemudian menjadikan kaum muslim itu sebagai mangsa yang dengan gampang dihabisi. Seolah-olah jiwa kaum muslim itu adalah jiwa yang tidak berharga. Karena memang tidak ada pelindungnya. Tidak ada pembelaan. Tidak ada yang memberikan sebuah jaminan keamanan terhadap diri mereka, harta mereka, dan juga jiwa mereka. Mereka diusir, rumah mereka dilululantakkan. Termasuk di dalamnya, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah tidak terpeliharanya akidah ini dari berbagai macam kekotoran-kekotoran yang tadi sudah disampaikan. Ideologi-ideologi busuk, ideologi-ideologi kotor, ideologi-ideologi batil, seperti kapitalisme, sosialisme, itu adalah ideologi-ideologi batil, ideologi-ideologi yang hanya mengajarkan kekejian, yang hanya menebarkan berbagai macam kesengsaraan di tengah-tengah kehidupan manusia. Nah, itulah sebabnya maka kita tidak memiliki pilihan lain. Para ulama menyebutkan innamal imamu junnah. Tiada lain, al-imam, al-khalifah itu adalah pelindung. Sesungguhnya meskipun dilihat dari redaksi hadis ini bersifat ikhbar, tapi sesungguhnya kandungan maknanya adalah amr. Jadi sebuah perintah agar kaum muslim itu memiliki sebuah pemahaman bahwa mereka diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya untuk memperjuangkan hadirnya kembali al-imam itu, hadirnya kembali al-khalifah itu, karena hanya dengan itu saja, innama, hanya dengan itu saja, yang akan menjadikan mereka terlindungi, yang akan menjadikan mereka mendapatkan pemeliharaan dari berbagai macam kebrutalan, keganasan, arogansi dari orang-orang kafir, orang-orang musyrik terhadap kaum muslim. Nah, itulah sebabnya kita lihat wa yuqatalu mi waraihi wa yuttaqabih. Masyarakat ini akan mendukung, akan berada di belakang apa yang menjadi langkah kebijakan dari seorang imam, dari seorang khalifah ini. Semuanya akan didukung oleh masyarakat karena masyarakat tahu
bahwa apa yang diperjuangkan oleh sang imam, apa yang diperjuangkan oleh sang khalifah, itu adalah dalam rangka mewujudkan rahmatan lil alamin wa yuttaqabih, dan kemudian masyarakat ini akan mendapatkan perlindungan dari kekuasaan yang ada di tangan seorang khalifah, yang ada di tangan seorang imam. Oleh karena itu, dengan memahami realitas yang ada dalam kehidupan saat ini, bahwa segala rupa kekejian, pembantaian, pengusiran, gempuran musuh, itu sesungguhnya terjadi karena memang umat ini kehilangan junnah, kehilangan pelindung. Dan pelindung itulah yang kita wajib perjuangkan hari ini, sampai kemudian benar-benar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nusrohnya dan segera menghadirkan kembali al-khalifah, al-khilafah ala minhajin nubuwah. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang diberikan oleh Allah keistiqomahan, keikhlasan dalam perjuangan menegakkan kembali al-khilafah ala minhajin nubuwah, dengan dibaiatnya seorang khalifah yang akan menjadi pelindung umat ini dari berbagai macam kekejian orang-orang kafir yang memusuhi Islam. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.